semuanya, kami dari kelompok 2. Saya Radu Altafiras dengan NIM 068, lalu ada Cesina Tali dengan NIM 046, dan juga Vina Saintianti dengan NIM 077. Pada malam ini, kami akan membawakan podcast yang berjudul IR Realism, The World Isn't a Family, It's the Hunger Games. So, kita akan membahas mengenai filsafat realisme, yaitu pandangan yang menganggap sistem internasional ini anarkis, di mana negara-negara ini menjadi aktor utama yang bertindak secara rasional untuk mengejar kepentingan nasional dan juga kekuasaan. Mereka ini berfokus pada keamanan dan juga persaingan, dan seringkali mengarah pada konflik karena sifat egois manusia dan juga ketidakpercayaan antar negara. Bener banget karena kalau negara itu sebetulnya mereka tuh manusia, bukan bestie. Dalam artian mereka tuh adalah pemain dari Hunger Games itu sendiri. Jadi mereka akan bekerja sama kalau memang dirasa diperlukan aja. Dan mereka akan backstep satu sama lain kalau mereka udah dirasa diuntungkan. Oke, langsung aja kita bakal bagi pembahasannya menjadi 3 segmen. Segmen pertama yaitu Realism and No World Police. Oke, jadi untuk segmen pertama kita mulai dari realis yang basic dulu. Dalam hubungan internasional, realism itu intinya bilang kalau dunia itu anarkik, bukan chaos yang secara fisik. Tapi nggak ada pemerintah dunia yang bisa maksa negara-negara lain untuk nurut ataupun patuh. Exactly. Jadi di sini tuh konsepnya adalah no world police. Bahkan United Nations atau PBB aja tuh nggak bisa kayak, hey, kamu negara A, kamu harus melakukan policy ini. Hey, negara B, kamu harus melakukan ini. Terus mereka semua itu langsung nurut dan langsung menuruti perintah dari PBB. Nggak seperti itu konsepnya. Bener banget, makanya negara itu harus menerapkan self-help. Nah, ini tuh poin yang paling fundamental dalam realisme. Artinya apa? Artinya negara ini nggak bisa berharap ada orang lain yang bakal datang nolong mereka secara otomatis. Kalau ada ancaman, negara itu harus bisa ngurus keamanan, kekuatan, dan juga kepentingan negara mereka sendiri. Dan self-help ini tuh bukan cuma soal militer doang, tapi ini tuh adalah mindset atau cara berpikir. Misalnya, negara itu harus punya deterrence biar negara lain mikir 2 kali sebelum menyerang. Terus negara harus jaga ekonomi sendiri supaya nggak gampang ditekan lewat sanksi ataupun embargo. Yang terakhir, negara itu harus punya relasi atau hubungan internasional yang bikin mereka itu aman, tapi tetap ingat bahwa kerjasama itu alat, bukan pelukan persahabatan. Nah, self-help ini tuh muncul karena 2 hal. Yang pertama itu karena no world government, yaitu nggak ada polisi dunia yang bisa memastikan semuanya ini aman. Dan yang kedua, negara itu nggak bisa benar-benar tahu niat negara lain. Hari ini kelihatannya temenan, tapi besok bisa aja berubah kalau misalkan ada peluang atau keuntungan yang lebih besar. Nah, makanya realis ini tuh bilang kalau negara itu kayak pemain solo di game survival. Jadi kita itu boleh kerjasama, boleh gabung tim, tapi kita harus punya skill, alat, dan juga strategi sendiri. Karena di saat paling genting, negara lain juga bakal mikir apa ya keuntungan negara ini kalau misalkan bantu dia, bukan aduh kasihan ya kita bantuin yuk gitu. Nah, contoh gampangnya itu adalah kalau misalnya suatu negara ini terlalu bergantung sama pasokan energi atau pangan dari negara lain, itu bikin mereka tuh jadi vulnerable. Begitu hubungan diplomatik memanas, negara pemasok bisa nge-cut supply dan negara yang bergantung itu bisa langsung panik atau jatuh karena self-help mereka ini lemah. Jadi inti dari self-help ini tuh simple. Kalau misalkan kamu nggak jaga keamanan sendiri, kamu cuma bisa nunggu masalah itu datang. Jadi dunia internasional itu bukan tempat di mana orang kuat melindungi yang lemah, tapi dunia ini tuh di mana orang kuat atau negara yang kuat itu bisa survive karena mereka nggak pernah melepaskan kontrol atas nasib mereka sendiri. Itu sih kalau dari sudut pandang realisme mengenai hal ini. And that's why kenapa realism percaya sama yang namanya power matters. Kayak yang dimention Firas tadi, kalau misalkan negara kuat ya akan survive, kalau yang negara lemah ya akan struggle. Jadi simple but harsh. Bener banget, dan mungkin untuk contoh yang paling kelihatan sekarang itu dalam konteks ini di kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok kali ya teman-teman itu eh, cukup terlihat kalau misalkan kita analisis dari sudut pandang realism. Yes, bener banget.
mereka itu bukan musuh dalam arti perang terbuka, tapi juga mereka tuh bukan teman akrab. Jadi mereka ini bersaing di teknologi, ekonomi, militer, bahkan di pengaruh global. Kadang kerjasama kayak misalnya tuh perubahan iklim. Nah, kalau misalkan kepentingan mereka itu tabrakan, nah mereka akan bentrok lagi tuh. Bener, itu realis banget. Kayak dua tributes yang paling kuat di Hunger Games, bisa aja mereka kerjasama sebentar, tapi mereka juga tetap aware gitu. Kapan mereka tuh harus saling nusuk istilahnya atau saling backstab antara satu sama lain. Setuju. Jadi menurut aku kesimpulan dari segmen pertama ini, dunia itu bukan sebuah keluarga besar, but it's survival of the fittest. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Pertanyaannya adalah, kalau kita jadi negara, kita bakal pilih kerjasama atau jalan sendiri? Oke, dari aku dulu. Kalau misalkan aku jadi negara, aku mungkin bakal tetap memilih kerjasama. Tapi kerjasama dalam kacamata realisme itu bukan soal kepercayaan atau solidaritas, melainkan soal menghitung resiko dan keuntungan. Jadi, bentuk kerjasama yang akan aku pilih adalah kerjasama yang sifatnya fungsional dan taktis. Bukan aliansi emosional, tapi aliansi berbasis kepentingan yang bisa kapan saja ditinggalkan ketika sudah tidak relevan lagi. Karena pada dasarnya dalam sistem internasional yang anarkis, negara cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia juga perlu memanfaatkan peluang yang muncul dari interaksi dengan pihak lain. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa, alasannya itu sederhana. Karena kalau misalkan kita berjalan sendirian, yang memang memberikan otonomi penuh, tapi biayanya itu sangat mahal. Self-help yang kayak di-mention Firas tadi itu, tanpa ada dukungan dari negara itu, harus menanggung beban keamanan dan ekonomi sendiriannya. Resiko jadi target negara lain juga meningkat, jadi dibanding jalan sendiri dalam kesepian geopolitik, lebih realistis lagi untuk membentuk kerjasama yang sifatnya instrumental, kerjasama yang tidak mengikat secara permanen, tapi cukup untuk mengurangi ancaman dan memperkuat posisi kita di sistem internasional. Namun, dalam versi realis, kerjasama itu tetap dilakukan dengan sikap waspada, di mana aku nggak akan pernah menaruh trust secara 100% pada negara manapun. Karena setiap negara punya agenda masing-masing yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi sambil kerjasama, aku akan tetap terus membangun kapasitas nasional sendiri, seperti kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi. Supaya kalau aliansi runtuh atau partner berubah haluan, negaraku tetap punya daya tahan dan tidak sepenuhnya bergantung pada siapapun. Nah, hal ini tuh penting karena dalam realism, ketergantungan adalah kerentanan. So, basically, if I were a country, aku tetap bakal kerjasama, tapi kerjasama yang fleksibel, yang bisa nego ulang, diatur ulang, atau langsung ditinggal begitu kepentingan nasional aku bilang kalau itu tuh udah nggak menguntungkan lagi. Kerjasama yang bukan soal pertemanan, tapi soal strategi buat tetap survive. Dan menurut realism, itu tuh justru cara yang paling make sense untuk bertahan di dunia internasional yang penuh ketidakpastian. Agree banget. Dan menurut aku di sini realis tuh bilang kalau cooperations itu sama dengan possible but difficult. Artinya apa? Artinya adalah kerjasama itu boleh, tapi harus dihitung juga untung ruginya masing-masing. Bener banget, kalau kerjasama ini bikin kita makin kuat atau aman, ya ayo aja. Tapi kalau misalkan ini bikin negara kita ketergantungan sama negara lain, mendingan skip aja. Apalagi sekarang tuh ada yang namanya security dilemma. Negara menambah kekuatan buat keamanan, tapi negara lain tuh malah ngerasa hal itu tuh menjadi sebuah ancaman. Terus, yang lain juga ikut nambah kekuatan. Iya, jadi kadang tuh jalan sendiri juga dirasa lebih aman sih, terutama kalau kita lihat dalam aspek militer dan juga keamanan. Kayaknya jalan sendiri better. Tapi kalau konteksnya ekonomi, perdagangan, atau teknologi, negara kecil itu malah justru butuh kerjasama buat survive ya. Jadi, kalau misalkan aku jadi sebuah negara, kalau misalkan ada keuntungan, aku akan ikut kerjasama. Tapi kalau misalkan hal itu tuh bikin lemah atau ketergantungan, nah aku akan milih untuk jalan sendiri. Bener banget, aku juga setuju. Karena realism di international relations itu nggak pernah bilang kalau negara itu harus bersifat egois 24/7. Tapi di sini keputusannya itu selalu based on kepentingan, bukan perasaan. Iya, jadi menurut aku kalau dari POV realisme ya, realisme itu tuh punya simple rule yaitu not friendship, just calculation.
Setuju banget. Oke, mungkin kita langsung ke segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Di sini kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai aliansi. Interest itu lebih besar daripada feelings. Oke, banyak orang yang mikir kalau aliansi itu loyalitas jangka panjang. Padahal, kalau dari perspektif realis, aliansi itu lebih mirip kontrak sementara yang sifatnya itu sangat pragmatis. Jadi artinya negara itu nggak berkomitmen karena solidaritas emosional atau kedekatan budaya, tapi karena emang mereka menghadapi ancaman yang sama atau mereka membutuhkan keuntungan tertentu gitu di dalam hal itu. Jadi aliansi itu bertahan bukan karena kesetiaan, tapi karena mutual interest yang masih relevan satu sama lain. Nah, begitu ancaman berubah atau manfaatnya hilang, aliansi ini bisa melemah, bahkan bisa sampai bubar atau hilang. Dan logikanya adalah negara itu bukan pasangan hidup, tapi mereka adalah aktor rasional yang membuat kalkulasi strategis untuk mereka bertahan. Nah, makanya realism tuh bilang aliansi itu cuman hubungan berdasarkan kepentingan aja. Di dalamnya tuh nggak ada yang namanya loyalty. Bener banget. Negara itu gabung dalam sebuah aliansi karena mereka itu get something. Tapi begitu kepentingannya berubah, mereka itu bisa aja keluar ataupun pindah kubu. Bener banget. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di NATO. Sering banget dilihat sebagai simbol dari persatuan negara-negara barat. Tapi pada praktiknya apa? Tiap negara-negara mereka juga pasti punya kepentingan dan agendanya masing-masing. Or it's like ASEAN yang mereka tuh kerjasama demi stabilitas dan ekonomi. Bukan karena mereka tuh saling sayang satu sama lain, tapi karena kalau satu kawasan runtuh, maka semuanya tuh akan ikut runtuh. Nah, jadi aliansi itu kayak aliansi di Hunger Games, bertahan selama dua pihak saling butuh. Begitu salah satu punya advantage atau ngerasa terancam, ya selesai deh. Iya, bener banget. Jadi, di sini realism itu lebih nekanin kalau satu, negara itu harus paham kepentingan negara lain. Terus dua, negara itu harus bisa jaga bargaining power-nya masing-masing. Nah, pada dasarnya juga realism bilang kalau keamanan negara itu bergantung pada seberapa baik mereka ngebaca kepentingan negara lain. Kalau suatu negara itu salah melihat atau menilai motivasi partner dalam aliansi, dia itu bisa jadi pihak yang dirugikan atau terjebak dalam komitmen yang nggak menguntungkan untuk negara tersebut. Itulah sebabnya strategic awareness itu penting dalam hal ini. Yang kedua, tadi adalah menjaga bargaining power adalah kunci. Nah, negara itu harus punya kapasitas baik di aspek militer, ekonomi, atau juga diplomasi yang mereka bisa gunakan untuk negosiasikan posisi yang lebih kuat dalam aliansi. Jadi kalau bargaining power lemah, negara itu cuma bisa jadi follower dalam dinamika aliansi gitu, bukan aktor yang benar-benar menentukan arah kerjasama ini mau dibawa kemana. Nah, benar banget kayak yang dijelasin Vina tadi, karena tanpa itu negara bisa dimakan sama yang namanya permainan global. Nah, dan at the end, inti dari realism itu tuh simple. Interest itu more than feeling, karena negara itu nggak mencari feelings, tapi mereka itu mencari keuntungan, keamanan, dan juga survival untuk negara mereka sendiri. Jadi, buat yang suka nanya, kenapa sih negara nggak damai aja atau nggak rukun aja? Nah, jawabannya adalah, dunia itu anarki guys, dan negara itu rasional. Nah, bener banget. Jadi prinsipnya adalah they actually don't want friendship, they only just want survival. Jadi, kalau kita rangkum dari semua yang udah kita bahas hari ini, realism tuh basically ngingetin kita bahwa dunia internasional nggak pernah sehalus quotes di Instagram. Negara kerjasama bukan karena mereka cocok atau saling percaya, tapi karena itu bikin mereka aman dan untung. Dan karena kepentingan itu bisa berubah kapan aja, hubungan mereka juga gampang banget shifting. Hari ini bisa bestian, besok bisa pura-pura nggak kenal satu sama lain. Sistemnya tuh anarki, semua harus self-help, terus security dilemanya bikin tiap langkah defensif kelihatan kayak mau ngajak ribut. Makanya politik global kelihatan messy tapi sebenarnya logis. Semua negara cuma trying to survive di dunia yang gak ada world police-nya. Realism tuh kayak bilang, sorry this is the game, dan tugas negara ya gimana caranya tetap waras dan tetap hidup di tengah permainan itu. Oke, itu aja dari kita untuk
pembahasan mengenai realisme dalam hubungan internasional. The world isn't a family, it's a Hunger Game. So, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye. Bye!